Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Dulu Yuk, temannya orang gabut. Kalian gabut? Nonton dulu yuk. Kembali lagi di segmen dari kertas ke layar, di mana segmen ini akan membahas apa aja sih perbedaan antara manhwa, novel, dan manganya dengan adaptasi anime itu sendiri. Jadi kali ini kita masuk ke episode 11 Solo Leveling Season 2, yang dimana ini akan mengadaptasi chapter dari Solo Leveling chapter 97 dan Solo Leveling chapter ke 100. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian apa? Bagian alur ceritanya dulu. Tim Charlie berkutik di hadapan pasukan terkuat milik Ratu Semut, Kenzo Tanaka, Akari Shimizu, dan Tatsumi Fujishima tumbang hanya dengan satu serangan. Tidak ada satupun kepala yang tersisa. Sementara itu pasukan Korea Selatan yang telah memasuki sarang semut menghadapi kesulitan besar. Pasukan semut yang mereka lawan ternyata memiliki kekuatan setara dengan Hunter rank S. Namun dengan serangan kombinasi dan kerjasama tim yang solid, mereka bisa terus maju. Dengan mencium tajam milik Chahin dan penglihatan luar biasa milik Baek Hyun-ho, mereka dengan mudah menemukan lokasi Ratu Semut. Kini mereka telah siap untuk mengakhiri raid Jeju keempat. Di sisi lain, Kei dan Ipe Izawa dari tim Delta tiba di lokasi tim Charlie. Namun yang mereka temukan hanyalah tubuh-tubuh tak bernyawa. Kei yang terkena mentalnya oleh hawa membunuh dari sang N-King melancarkan serangan es yang membabi buta. Namun serangan esnya tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi prajurit terkuat, yaitu N-King. Tim Beta yang merasakan keanehan ini segera bergerak untuk mengalahkan pasukan semut yang ada di depan mereka untuk menuju ke tempat tim Delta dan tim Charlie. Di sisi lain, tim penyerang Korea Selatan kini telah bersiap menghadapi Ratu Semut beserta para penjaganya. Ma Dong-wook membesarkan tubuhnya, sementara Choi Jung-in mengeluarkan sihir api yang berbentuk naga yang siap untuk mengamuk. Dengan kombinasi serangan keduanya, para penjaga semut dihancurkan tanpa ampun. Baek Hyun-ho yang telah kehilangan kesabarannya dan dia merasa ini adalah saat terpenting untuk memenangkan raid Jeju yang keempat ini langsung berubah ke wujud aslinya, yang dimana menjadi wujud macan putih. Dengan ganasannya yang tak ternandingi, ia menerjang para semut tanpa ampun. Seluruh rakyat Korea Selatan menonton pertarungan ini dengan penuh harapan. Mereka mengajukan nasib mereka kepada para hunter yang kini harus bertarung mati-matian. Ma Dong-wook dalam wujud raksasanya menghancurkan pasukan semut dengan bantuan hujan panah dari Lim Tae-gyu. Tak ada lagi ampun nih bagi tim menyerang Korea Selatan. Tidak ada lagi jalan mundur. Setiap serangan mereka ditujukan untuk mematikan musuh sampai tak tersisa. Di tengah kacauan ini, Chahin menari di medan perang. Setiap ayunan pedangnya membentuk gerakan yang begitu indah namun mematikan. Satu persatu semut runtuh tanpa perlawanan. Kini yang tersisa hanyalah sang Ratu Semut. Namun sayang sekali, serangan Lim Tae-gyu tidak memberikan efek apapun. Kulit kelas Ratu Semut menahan segala bentuk serangan dari Lim Tae-gyu. Bahkan Baek Hyun-ho terpental dan terkena racun yang berbahaya. Beruntungnya, ada Min Byung-gu, seorang healer rank S, segera bergerak untuk menyembuhkan Baek Hyun-ho dan Lim Tae-gyu. Choi Jong-in, sang hunter terkuat, akhirnya mengeluarkan serangan pamungkasnya. Untuk pertama kali, Ratu Semut merasakan sakit. Dengan serangan cepat, Baek Hyun-ho dan Ma Dong-wook menahan pergerakan sang Ratu Semut. Sementara Min Byung-gu nih langsung memberikan buff kekuatan ke semua tim penyerang Korea Selatan. Chahin pun maju ke depan dengan melancarkan serangan terakhir yang begitu indah, seolah-olah sedang menari. Ia mengakhiri hidup sang Ratu Semut. Sorak bahagia menggema di seluruh Korea Selatan. Go Gu-hye pun akhirnya bisa bernafas lega. Raid Jeju telah berakhir, atau begitulah yang mereka pikirkan. Di sisi lain lagi, para hunter Jepang merasakan keanehan. Semua semut yang tersisa tiba-tiba kembali ke sarang. Yang lebih mengerikan lagi, barrier sihir milik Choi Jong-in dengan mudahnya ditembus. Seketika inilah hawa mengerikan menyelimuti seluruh area. N-King berdiri di hadapan Ratu Semut. Aura gelapnya begitu kuat dan bau busuk yang menusuk hidung membuat Chahin tersentak. Monster ini jelaslah bukan monster biasa. Dengan amarah yang membara, N-King mulai mengamuk. Akhirnya N-King pun memakan tubuh Ratu Semut. Dengan hal inilah membuat N-King berevolusi. Kekuatannya meningkat secara drastis dan keganasannya sudah tidak terbentuk lagi.
Diiringi dengan soundtrack dark area, situasi berubah menjadi semakin mencekam. King mengayunkan tangannya sehingga cahaya terpental ke dinding dan membuat dirinya terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Mandunguk kehilangan kedua tangannya dalam satu serangan. Baek Juno bahkan tak sempat bergerak sedikit pun. Dan Choi Jongin terluka fatal, padahal sihirnya belum selesai dirapalkan. Panah milik Lim Tae-gyu gak ada gunanya sama sekali, dihentikan dengan mudah. Dengan bantuan buff dari Min Byung-gu aja, Mandunguk yang mencoba maju kembali itu pun gak ada efeknya. King menangkapnya dengan mudah dan membanting tubuh raksasa Mandunguk ke tanah hingga dia tak sadarkan diri. Dan hal mengerikan pun terjadi lagi. King menyadari posisi dari Min Byung-gu di tengah kamuflasenya. Tanpa ragu ia membunuhnya dan memakannya. Lagi dan lagi Baek Hyun hanya bisa menatap dengan kedua matanya teman baiknya meninggal dunia di Red Jeju Island di tempat yang sama. Dan kini King mulai berbicara. Dengan suara yang mengerikan ia bertanya, "Di mana Raja Manusia?" Matanya penuh dengan kebencian dan amarah. Ia pun terbang keluar, merasakan kehadiran dari Goto Ryuji, sang hunter rank S nomor 1 dari Jepang. Tanpa ragu ia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Para hunter Korea Selatan sudah tak memiliki tenaga lagi. Mereka tak mungkin menahan serangan dari pasukan semut merah yang semakin banyak berdatangan ini. Di perjalanan, tim Alpha menemukan mayat dari Kei dan segera tim Alpha mendapatkan kondisi terkini tentang serangan semut yang anomali ini. Tim Jepang akhirnya mengambil keputusan untuk mundur. Namun sebelum tim Jepang mundur, Goto Ryuji harus berhadapan dengan King. Tanpa Goto Ryuji sadari, Marishida menjadi korban pertama dari King dari tim Alpha. Minoru Hoshino yang panik dengan kematian Marishida langsung diperintahkan oleh Goto Ryuji untuk segera pergi dan mengabarkan pusat. Dan mengikuti perintah dari Goto Ryuji tersebut, Minoru Hoshino pun mundur dari pertarungan. King menatap Goto Ryuji sambil berkata, "Apakah kau Raja Manusia?" Dengan penuh percaya diri, Goto Ryuji menjawab, "Ya, aku adalah rajanya." Namun jawaban itu justru membawa petaka. King membuka domain expansion. Dalam sekejap Goto Ryuji teringat akan ketakutan yang dia rasakan saat menghadapi Sung Jinwoo, yaitu ketakutan kematian. Saat itulah King pun berhasil mengalahkan Goto Ryuji dengan satu serangan. Di saat inilah dimana hunter Korea Selatan yang sudah tidak bisa bertarung lagi, hunter Jepang yang sudah mundur. Bagaimana cara mereka menyelesaikan Red Jeju Island kali ini? Di tengah keputusan kali ini, muncullah Shadow Army milik Sung Jinwoo. Di mana di tempat lain, Sung Jinwoo ternyata sudah mengamati kondisi Jeju Island kali ini. Dan Sung Jinwoo pun langsung mengaktifkan Shadow Exchange. Dalam sekejap ia berpindah ke lokasi para hunter Korea Selatan. Harapan yang hampir sirna kini kembali menyala. Jadi itulah alur cerita dari episode 11 Solo Leveling Season 2. Nah sekarang kira-kira apa aja sih perbedaannya? Nah perbedaannya hanya ada dua. Yang pertama, ada panel pengamanan di pesisir Cina yang menjadi clue bahwa ada loh hubungan antara Liu Zhigang, hunter nasional peringkat kedua, dengan Goto Ryuji, hunter yang S peringkat 1 dari Jepang. Dan ini juga menjadi pertanda munculnya hunter nasional kedua, yaitu Liu Zhigang. Tapi kayaknya karena panel ini nggak ada, kayaknya debut dari Liu Zhigang akan nggak ada nih di Solo Leveling Season 2 ini. Begitu juga dengan debut Thomas Andrea yang telat. Lalu yang kedua, penggambaran harapan warga Korea Selatan dengan Red Jeju Island kali ini. Digambarkan di manganya begitu emosional, di mana dijelaskan juga di manganya ini adalah Red Jeju Island yang keempat. Otomatis semua warga pun mengharapkan kemenangan dari Red Jeju Island yang sekarang. Hanya ada dua perbedaan untuk episode kali ini. Dikarenakan apa? Salah satunya adalah adaptasi chapter yang tergolong pendek. Biasanya agak panjang, ini hanya 4 chapter. Dan jujur aja, yang menjadi faktor penting kenapa hanya ada sedikit perbedaan adalah begitu perfectnya penggambaran adaptasi dari manhwa Solo Leveling dengan animasi Solo Levelingnya itu sendiri. Begitu perfect, begitu indah, sampai gua sendiri pun ketika mencari mana aja perbedaannya sulit ditemukan karena emang begitu perfect guys. Dan begitulah episode 11 Solo Leveling Season 2. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan langsung aja nonton dulu yuk Solo Leveling Season 2 Rise from the Shadow.